Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Angelita. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling kelas B di Universitas Mula Warman. Nah, di sini saya akan menyampaikan materi dari pelajaran dasar-dasar bimbingan dan konseling, yaitu sejarah dan urgensi BK dalam pendidikan di Indonesia. Nah, sebelum itu saya akan menyampaikan dulu pengertian bimbingan dan konseling. Mungkin di sini ada yang belum tahu semua ya, apa itu bimbingan dan konseling. Bimbingan berasal dari kata to guide, kemudian menjadi guardians yang artinya membantu, menunjukkan, lalu memberi saran dan apapun itu kepada orang yang mengalami adjustment, masalah seperti tekanan batin, konflik pribadi, lalu salah aturan, dan stres. Jadi BK ini seperti memberi jalan keluar kepada orang-orang yang mengalami adjustment tadi ini, agar baiknya seperti apa untuk masa depan mereka, dengan cara memberi saran, menunjukkan, lalu hal seperti itu untuk masa depan mereka agar lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian saya akan menyampaikan secara singkat sejarah bimbingan dan konseling. Nah, bimbingan konseling ini lahir di Amerika pada abad ke-20, tepatnya pada tahun 1908, yang diawali Frank Parson membuka klinik yang berfungsi ini untuk memenuhi kebutuhan informasi dan pelatihan bagi pemuda-pemuda yang ingin mencari pekerjaan. Dan ternyata lembaga ini juga melatih guru-guru agar bisa menyeleksi dan memberi saran kepada siswa-siswa dalam memilih sekolah, tepatnya karir. Karena memang benar ya, sekolah ini berpengaruh besar dalam karir seseorang. Jadi guru nih berperan untuk membantu siswa yang bingung dalam memilih sekolah itu. Kemudian pada tahun berikutnya beliau Frank Parson ini menerbitkan sebuah buku yang berjudul Choosing a Vocation, yang kemudian dibaca oleh banyak orang dan meledak lah intinya. Saat itulah si Frank Parson ini nih kayak dikenal sebagai father of Education in America, karena memang melalui buku itu si Frank Parson ini memperkenalkan profesi baru yang akan membantu orang lain. Saya juga akan menjelaskan sejarah bimbingan konseling di Indonesia. Bimbingan konseling di Indonesia ini masuk sejak awal BK ini masuk dalam struktur sekolah. Jadi saat itu pemikiran ini diawali sejak pada tahun 1960. Perkembangan sejarah bimbingan konseling ini banyak dilakukan dalam kegiatan formal di sekolahan. Secara formal, bimbingan konseling diprogramkan di sekolah sejak berlakunya kurikulum pada tahun 1975, yang merupakan bahwa bimbingan konseling merupakan bagian integral di sekolahan. Petugas yang secara khusus melakukan pelayanan bimbingan konseling pada saat itu disebut sebagai guru bimbingan dan penyuluh, yang disingkat sebagai BP. Dan yang terakhir, saya juga akan menjelaskan tentang urgensi BK dalam praktek pendidikan di Indonesia. Bimbingan konseling adalah lembaga pendidikan yang berperan
untuk memberi kalian menemukan potensi diri pada siswanya. Dari awal udah saya jelaskan ya, yang tentang pengertian bimbingan konseling, bahwa memang konseling ini adalah membimbing, terus memberi saran dan menemukan masalah. Dan ternyata bimbingan konseling juga bisa melihat potensi seperti apa sih siswanya ini yang ada di dalam diri siswanya gitu. Dari definisi tadi, bahwa bimbingan konseling ini memang memiliki beberapa peran. Yang pertama, peran bagi sekolah, yaitu wujud sebagai kelengkapan sekolah sebagai lembaga pendidikan. Udah dilihat bahwa peran BK di sekolah ini memang sangat penting bagi siswa ini, membantu peserta didiknya menemukan potensi dirinya. Jadi memang udah keharusannya untuk tugas seorang guru bimbingan konseling untuk melihat potensi apa saja yang ada pada diri peserta didiknya. Lalu yang kedua, memberikan ruang untuk mengkonsultasikan. Jadi apa saja yang murid ingin mengkonsultasikan, guru akan memberikan saran, akan mendengarkan, seperti itulah. Dan yang ketiga, menerima keluh dan kesah. Jadi tugas bimbingan konseling ini memang tentang psikologis ya, jadi memang harus mengerti apa yang murid rasakan gitu. Jadi jika memang murid ini merasa canggung atau merasa takut untuk bercerita keluh kesahnya kepada orang tua gitu, atau jika ia ingin bercerita tentang temannya tapi merasa ragu dan tidak percaya, jadi disinilah peran guru BK untuk mendengarkan dan memberikan saran yang baik seperti apa, seperti itu. Mungkin ini saja yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.